iman yang menyelamatkan. Saya mau cerita dulu sebuah peristiwa. Coba Bang diklik sekali Bang, supaya oke, habis itu Bang. Oke, sekali aja. Nah, ini adalah kisah banjir besar yang kerap kali terjadi di berbagai daerah, berbagai provinsi di Indonesia. Nah, ini katakanlah banjir ini terjadi di Jakarta. Ya, dan memang sering banjir terjadi di Jakarta. Nah, suatu ketika hujan deras, volume sangat besar sehingga tanggul-tanggul, sungai Ciliwung dan juga air yang dikirim dari kota-kota yang ada di sekitaran Jakarta itu turun ke Jakarta berlimpah sehingga mengakibatkan banjir besar. Di berbagai sudut-sudut kota pun banjir semua. Nggak ada yang tidak banjir. Semua banjir. Nah, pada waktu itu tim SAR atau tim penolong itu ya sudah memberikan pengumuman atau semacam ajakan supaya semua orang yang tinggal di rumahnya yang sudah banjir supaya mengungsi dan sudah disiapkan tempat untuk mengungsi. Para petugas SAR itu mengatakan, "Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita mengungsi." Lalu mereka mengirim berbagai peralatan mulai dari truk dan macam-macam untuk mengangkat atau mengangkut penduduk yang sudah rumahnya mulai terendam. Nah, pada kala itu ada seorang bapak, namanya bapak ini saya pakai nama dari kampung saya, Tigor. Tigor ini orang yang sangat beriman, sangat cinta Yesus, sangat rajin beribadah si Tigor ini. Kemudian rumahnya sudah mulai banjir. Datanglah tim SAR, tim penyelamat pertama menemui Bang Tigor atau Bapak Tigor ini. Tim SAR mengatakan, "Bapak Tigor, ayo mengungsi Pak, karena tidak lama lagi banjir ini akan semakin tinggi." Apa jawaban Pak Tigor? "Pak, tidak usah. Tolong saja orang lain. Saya ini beriman kepada Tuhan saya, Tuhan Yesus. Tuhan saya, Tuhan Yesus pasti tolong saya, tidak akan banjir rumah saya. Dan kalaupun banjir, Tuhan akan nanti tolong banjir itu segera kering. Pergilah Pak." Pak Tigor ini kekeh dengan imannya. Akhirnya karena sudah diajak sedemikian rupa, tidak mau, ya petugas SAR ini pergi ke tempat lain. Ya kan? Diangkutlah penduduk dari berbagai rumah yang sudah mulai terendam. Si Tigor tetap kekeh dengan imannya. Kebetulan rumahnya memang tingkat. Banjir mulai naik, volume air bertambah terus. Tinggal si Tigor yang belum diselamatkan, belum diangkut dari rumah itu. Datanglah pertolongan yang kedua, tim SAR kedua. Sudah mulai semeter lebih, sudah mau tenggelam nih. Kalau orang berjalan sudah mau tenggelam. Datang tim SAR yang kedua mengatakan, "Pak Tigor, ayo kirim perahu, karet itu. Naik Pak, turun dari loteng rumahmu." Tetap si Tigor menjawab, "Tidak Pak, saya tetap beriman. Saya tetap punya Tuhan, pasti selamatkan saya. Sudahlah, nggak usah khawatir dengan saya. Tolong saja penduduk yang lain." Itulah kata si Tigor ini. Banjir semakin meluap. Tinggi sudah, loteng pun sudah tenggelam. Dia cuma nangkring di atap rumahnya. Tetap tim SAR berupaya untuk menyelamatkan Bang Tigor ini. Dikirim helikopter. Set. "Pak Tigor!" Diturunkan tali. "Naik Pak Tigor! Ini banjir tidak akan berhenti. Ayo naik supaya kita mengungsi." Tetap Pak Tigor ini memang keras betul Pak Tigor ini. Dia bilang tetap, "Tidak Pak, tidak. Saya percaya Tuhan saya, Tuhan Yesus pasti tolong saya, selamatkan saya. Ayo Pak Tigor, jangan keras kau Pak Tigor." Pak Tigor tetap, "Aku ini orang beriman, punya Tuhan." Sehingga cerita udah,
Petugas SAR ini udah jengkel, udah biarin aja lu, mati aja lu di situ, tenggelam. Berangkat helikopter ini. Belum berapa berselang, belum berapa menit, betul banjir naik. Iya kan, banjir naik. Atap rumah sudah tertutup. Dia nangkring di tiang listrik. Ada rumah juga sudah, tiang listrik juga ditimpa. Akhirnya kesengat listrik lah, dia meninggal. Meninggal dia. Kemudian sampailah dia di pintu surga. Dia ada pengawal di situ, pemegang kunci surga. Dia tanya kepada pengunci surga ini, Pak Rasul Petrus, saya ini kan orang beriman. Iman saya melebihi iman sebesar biji sawi. Saya betul-betul rajin ke gereja. Betul-betul mengimani firman Tuhan. Kenapa banjir itu bisa melelapkan saya? Bahkan saya kena sengatan listrik dan saya mati. Kenapa Tuhan tidak tolong saya? Katanya kepada Pak Petrus yang mengawal pintu pada waktu itu. Ada 3 Petrus itu. Simon Petrus, Simon Tandialo, siapa lagi? Simon Pasireron. Wah, bertiga lah mereka di situ. Kawal itu pintu surga. Hep, jangan sampai ada yang lewat. Langsung Pak Simon Pasireron pegang itu, dia punya leher. Stop! Kemudian Bapak Simon Petrus pengawal surga ini bilang, Bapak itu memang ngeyel katanya. Memang Tuhan sudah mau tolong kamu. Bukan Tuhan tidak mau tolong kamu. Tuhan sudah mau tolong. Menggerakkan tim SAR. Tim SAR datang pertama bawa truk. Kamu sudah dibilang naik supaya mengungsi. Banjir ini akan terus meluap. Kamu tidak mau. Hatimu keras kayak batu. Kemudian datang lagi Simon Tandialo. Itu kan? Bahkan tim SAR yang kedua, kata Simon Tandialo di pintu surga ini. Tim SAR yang kedua datang bawa perahu karet. Itu suruhan Tuhan menolongmu. Lah kamu mengatakan, aku beriman. Sana saja. Tuhan pasti selamatkan. Itu suruhan Tuhan. Kata Pak Simon Tandialo. Kamu juga tidak mau. Datang Simon Pasirero. Simon Petrus. Tadi kan sudah Petrus pertama. Ini Pasirero. Simon Pasirero. Nah, kau ini Pak Tigor. Memang kau keras sekali pun batu. Kayak batu kau ini. Tim SAR ketiga, rumahmu sudah kelelap. Atap sudah kelelap, dikirim helikopter oleh Tuhan melalui tim SAR supaya kamu naik. Kamu juga tidak mau. Sekarang kamu salahkan Tuhan tidak menolong kau. Langsung Simon Pasireron pegang dia punya leher. Set! Langsung ditendang. Jangan coba-coba kau masuk surga. Ditendang. Bok! Itu masuk neraka. Sekarang apa yang masalah di sini? Masalahnya adalah ini iman yang buta. Dikiranya kalau dia beriman, Tuhan langsung turun. Tuhan Yesus, hai Tigor, aku angkat kau. Nggak begitu kawan, nggak begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan itu mendengar kita berdoa. Tuhan itu melihat iman kita. Tetapi pertolongan Tuhan itu bukan berarti Tuhan langsung turun. Atau malaikat Jibril atau malaikat Gabriel datang untuk mengangkatmu langsung naik ke surga. Bukan begitu. Tigor ini memiliki iman yang buta. Nah, pengajaran firman Tuhan pada kita saat ini dalam Matius pasal 9, mulai 9 sampai 16, 18 menjelaskan kepada kita tentang iman. Di mana di situ dikatakan ada Matius,
ada juga perempuan yang mengalami pendarahan, bahkan ada itu pemilik rumah ibadat itu. Mereka ketika dipanggil Tuhan, mereka merespon dengan tindakan iman. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iman yang disebut iman yang menyelamatkan adalah iman yang merespon panggilan Yesus. Ketika panggilan itu ditujukan kepada Matius, seorang pemungut cukai, dia menunjukkan bahwa dia beriman. Dengan apa? Dengan tindakan yang responsif. Matius, ikut aku. Matius bilang, dia tinggalkan. Dikatakan begini, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu berkata kepadanya, ikutlah aku. Berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Bapak Ibu, iman itu iman yang responsif, bertindak ketika mendengarkan sesuatu. Tapi catat, ini zaman Yesus, langsung Yesus yang panggil. Sekarang nggak ada lagi Yesus langsung panggil kamu. Tetapi imanmu itu sertailah dengan tindakan. Sama seperti tadi Bang Tigor ketika dipanggil oleh tim SAR untuk naik ke mobil, untuk mengungsi. Dia nggak bertindak. Dia diam saja. Bapak Ibu, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Tigor ini keliru di dalam mendefinisikan iman. Tigor ini tidak paham bahwa sesungguhnya tindakan iman itu seperti apa. Dikirainnya kalau dia beriman, Tuhan langsung turun dari surga atau mengutus paling tidak malaikatnya untuk menyelamatkan dia. No. Kenapa orang Kristen banyak tidak mengalami mujizat dari imannya? Karena barangkali dia seperti si Tigor. Dia kira beriman sebesar biji sesawi itu, Tuhan Yesus langsung turun bersama dengan pasukan malaikatnya untuk menyelamatkan dia. Bukan. Bukan. Tetapi saat ini Tuhan bisa bicara melalui firman-Nya. Tuhan bicara melalui ibadah-ibadah yang kau ikuti. Di situ Tuhan bicara. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan disampaikan, maka responilah itu dengan tindakan yang konkret. Jangan menunggu-nunggu Tuhan turun menolongmu. Tidak bakal. Emang Tuhan kurang kerjaan mau turun tolong kamu? Tidak. Jadi Bapak Ibu, iman yang menyelamatkan itu adalah respon kita untuk melakukan apa yang firman Tuhan perintahkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Atau di sini jangan-jangan seperti Tigor nih. Wajah-wajah Tigor kayaknya kulihat ini. Gimana ini? Jangan Bapak Ibu. Tuhan melakukan berbagai hal, berbagai cara untuk menolong kita. Kitanya yang meresponi. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi ketika itu si Matius meninggalkan kenyamanannya. Matius langsung tinggalkan kenyamanannya, meninggalkan kantornya, dia mengikut Yesus. Dia bertindak secara konkret. Nah, kebanyakan orang Kristen tidak mau meninggalkan kenyamanannya. Termasuk pendeta. Saya setelah kurenungkan beberapa minggu ini, terima kasih juga Bapak-bapak nggak pilih saya, Ibu nggak pilih saya.
Kenapa? Karena itu adalah menurut saya supaya saya meninggalkan kenyamanan. Orang yang meninggalkan kenyamanan, maka dia sangat-sangat sulit untuk mendengarkan suara Tuhan. Orang yang tidak mau meninggalkan kenyamanan, maka orientasinya adalah dirinya sendiri. Tetapi orang yang betul-betul berani meninggalkan kenyamanan demi panggilan Tuhan, itulah yang Tuhan maksud kita beriman. Kenyamanan seringkali menggagalkan orang sehingga telinganya tidak mendengar panggilan Tuhan. Sama seperti Tigor tadi. Dia menganggapnya rumahnya itu adalah zona nyaman, comfort zone bagi dia. Sehingga dia ketika datang bantuan atau tim rescue, yaitu tim SAR, dia tidak mau. Kenapa tidak mau dia meninggalkan itu? Karena dianggapnya itu rumahnya itu adalah comfort zone. Kenyamanan bagi dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali kenyamanan yang kita alami, kita menjadi dalam tanda petik tidak mendengar panggilan Tuhan. Kemudian ini saya memberikan sebuah cerita. Ada sebuah kebaktian pemuda di gereja. Kalau orang karismatik bilang KKR. Kalau orang Protestan mainstream bilang kebaktian kebangunan iman, KKI. Sebenarnya maknanya sama aja, mau KKR, mau KKI, sama aja tujuannya. Kemudian si pendeta berkhotbah tentang panggilan Tuhan untuk siap diutus. Setelah berkhotbah selesai, seorang pemuda ini maju ke depan mengatakan, Pak Pendeta, saya siap diutus oleh Tuhan kemanapun Tuhan menginginkan saya pergi. Dia bilang, Tuhan Yesus, aku mendengar panggilanmu, utuslah aku kemanapun engkau mau, ke pedalaman Afrika yang tidak ada sinyal. Aku siap ke kutub utara yang dingin membeku. Aku siap mengajar. Aku siap bahkan jika harus menjadi martir di hutan belantara. Aku tidak takut. Ini aku Tuhan. Utuslah aku. Keren banget ini. Mau berapi-api imannya. Luar biasa. Kemudian pulanglah KKR selesai atau KKI selesai. Pulanglah dia ke rumah. Sudah jam 11 malam. Tidurlah dia. Tidur. Kemudian pagi-pagi jam 5 ada telepon. HP-nya bunyi. Pertama tidak diangkat. Kedua. Ketiga. Diangkat. Dengan mata masih ngantuk. Seorang ketua guru sekolah minggu dari gereja. Dia bilang, si Togap ini namanya. Bang Togap, selamat pagi, shalom. Oh shalom Bu, shalom. Apa ibu yang bisa saya bantu? Bahasanya kan keren ya. Terus ibu ini katakanlah, Ibu Endang gitu ya, Ibu Endang ini. Bu Endang bilang, Bang Togap, hari ini guru sekolah minggu namanya Bu Siska. Gak bisa ngajar sekolah minggu berhalangan, anaknya sakit. Bisa nggak Bang Togap menggantikan Bu Siska untuk mengajar? Kata Bu Endang. Dia masih ngantuk. Dia bilang, aduh Bu Endang, mohon maaf. Saya masih capek sekali. Tadi malam habis mengikuti kebaktian kebangunan iman. Mohon maaflah Bu Siska. Bu Endang. Akhirnya dia tolak. Tutup telepon. Dia tidur lagi. Kemudian dia sudah mulai pulas. Terdengarlah suara dari surga. Bang Togap. Kayak tadi nyanyian itu. Yang gitu. Bang Togap. Gitu. Dari surga. Kaget si Togap ini.
Ini suara belum pernah dia dengar. Keras betul dan menggema. Suara bass. Bangun dia. Suara dari surga berkata, Togab, Togab. Tadi malam kau berkata, utuslah aku Tuhan. Kemanapun kau utus. Ke pedalaman Afrika yang tidak ada sinyal, aku siap. Kemudian ke Afrika atau kutub utara yang dinginnya bahkan minus 40 derajat, aku siap. Ternyata Togab, engkau cuma omong kosong. Kenapa kau tolak? Itu Bu Endang yang menugaskan kamu untuk melayani sekolah minggu pagi hari ini. Awas kamu, kata malaikat. Kagetlah dia. Langsung dia bilang, malaikat, Tuhan Yesus, aku mohon ampun. Dia bangun, mandi, cepat-cepat. Lalu naik motor. Jarak rumah dia ke gereja cuma dari mes ke gereja. Nggak nyampe 5 menit naik sepeda motor. Dia langsung berangkat. Dia bilang, Bu Endang, maafkan Togab tadi menolak. Sekarang Togab mau untuk menggantikan Ibu Endang ngajar sekolah minggu. Ibu Endang bilang, kau sudah diganti sama Ibu Rita. Sekarang pulang saja kau tidur. Inilah Bapak Ibu, ini komitmen siap diutus cuma di sini. Tetapi ketika ada panggilan pelayanan, ditolak. Sama seperti Bapak Ibu, aku siap melayani Tuhan, aku siap begini begono, aku siap ngurus sekolah minggu, aku siap jadi leader, aku siap jadi apa? Liturgos, aku siap jadi apa lagi? Kayak begini apa namanya? Giliran lu ditugasin jadi singer, banyak alasan kau. Hati-hati, kau bisa dilempar ke neraka. Seperti Bang, siapa tadi? Bang Tigor. Mau dilempar ke neraka sama si Pasir Reron? Pasir Reron aja jarang ke gereja masuk surga dong. Apalagi kau yang rajin ke gereja, tapi kau menolak panggilan pelayanan. Hati-hati lu bre. Hati-hati lu guys. Banyak kali alasan orang kalau disuruh pelayanan. Yang beginilah, yang begonolah, yang beginilah, yang begonolah. Saya mau katakan dari mimbar ini, ketika engkau menolak panggilan Tuhan, engkau sedang tidak beriman kepadanya. Mungkin khotbah seperti ini nggak Anda dengar lagi. Tapi saya mau kasih tahu. Panggilan pelayanan. Jangan kau anggap sepele. Itu namanya iman yang responsif. Ke Afrika aku mau. Kemana lagi? Ke kutub utara aku mau. Cuma jarak 500 meter. Banyak alasan. Hati-hati. Anak-anakku yang masih muda-muda, ketika engkau ditugaskan pelayanan, jangan pernah engkau tolak. Karena itu tindakan responsif imanmu. Iman tanpa perbuatan apa? Apa? Hidup beruntuk meninggoy. Jangan pakai alasan apapun, ulang sekali lagi, jangan pakai alasan apapun untuk menolak pelayanan. Kita masih diberikan oleh Tuhan hidup bernafas, tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan pelayanan. Mengajar sekolah minggu itu tugasnya guru aja itu. Main musik itu tugasnya majelis itu. Terima tamu itu. Pada terima tamu, salam-salam aja sampai kering gigi. Nggak usah lah. Di gereja ini dari 9 tahun lalu sudah ada di jadwal petugas penerima tamu.
Sampai sekarang penerima tamu nggak pernah ada di situ. Kenapa? Pelayanan yang sederhana Anda tolak. Waktu udah mau habis kayak mana lah ini? Aku tadi mulai jam 10. Udah sampai sini aja ya, 1 poin ya. Udah aku kasih lah 1 menit lagi. 1 menit lagi ya. Nih, yang kedua nih, terakhir. Iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang menyatu pada pribadi Yesus. Ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu akan diambil dari mereka, dan pada waktunya itulah mereka akan berpuasa. Yang dimaksud di sini adalah iman itu menyatu dengan pribadi Yesus, berbicara tentang relationship, relasi. Relasi bukan sekedar aturan. Orang Farisi fokus pada ritual lahiriah. Namun Yesus mengajarkan tentang relationship, hubungan yang tidak terputuskan antara kita dengan Tuhan. Kalau engkau berkata kau beriman, tapi kau malas ibadah, sorry kau bukan beriman. Kau berimron. Ulang sekali lagi, orang berkata dia orang beriman, malas ibadah. Sekali lagi, kau bukan beriman, kau berimron. Alasanmu banyak, aku begini gak ibadah, aku begono gak ibadah. Saya mau katakan, tidak beriman ketika kau malas ibadah. Namanya iman itu adalah relasi, relationship yang kita bangun antara kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Kau bangun hubunganmu dengan Tuhan. Ibadah. Ibadah itu bukan soal siapa yang melayani. Ibadah itu bukan soal siapa pemain musik. Ibadah itu bukan soal siapa yang khotbah. Bukan. Ibadah itu adalah kau bangun relasimu, bangun relationshipmu dengan Tuhan. Itulah namanya iman. Menyatu dengan Tuhan. Iman yang menyelamatkan tidak bersandar pada rutinitas, melainkan menyatu dengan karya keselamatan Kristus. Ibadah adalah relasi yang hidup antara kita dengan Kristus. Akulah pokok anggur dan kamulah apa? Ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, apa? Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika engkau tidak memiliki koneksi yang menyatu dengan Tuhan, relationship tidak ada antaramu dengan Tuhan, secara konsisten, kau tidak akan berbuah. Catat itu. Coba ini. Payung yang tidak pernah dipakai. Suatu kali, maaf ya, ini saya belum 45 menit ini. Ya, maaf nih, agak panjang. Karena tadi ada 2 bernyanyi. Ada 2, seorang bapak. Bapak ini biasa kalau kami sebut di Timur, di Manado, parlente. Selalu keren, tampilannya mantap. Macho. Kemudian bapak ini pergilah ke sebuah mall. Membeli payung. Dibelilah payung yang bagus. Harganya mahal payung ini. Kemudian dibayarlah. Dia pulang. Kebetulan dia tidak naik mobil. Mobilnya banyak. Tapi dia sengaja jalan kaki. Dipegangnya lah payung ini. Berjalan dia. Terus hujan itu turun. Deras hujannya. Payung ini nggak dibuka. Dipegang saja. Hujan deras, dia basah. Lalu orang bertanya, Bapak, kenapa Bapak
Jalan hujan begitu ada payung, kenapa tidak dipakai? Buat apa itu payung, Pak? Terus Bapak ini bilang, biar kau tahu, payung ini kubeli dengan harga yang mahal. Jadi kalau kupakai nanti kena hujan, rusak dia. Coba dipikir. Ini iman macam apa ini? Harusnya beli payung untuk dipakai atau tidak? Ibu-ibu beli payung untuk dipakai atau dipajang? Kalau hujan dipakai, kalau panas dipakai. Ini tidak, Bapak ini ditenteng aja begitu. Tahu makna dari ilustrasi ini? Ada banyak orang beriman kepada Yesus. Dia berkata beriman kepada Yesus. Tapi ketika kesulitan tiba, dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan ininya. Tadi sama seperti pegang payung itu. Ininya yang jalan. Nanti kalau aku buka payung ini rusak. Saya mau kasih tahu. Jangan kau berkata kau beriman. Tetapi ketika ada kesulitan yang kau alami, kau tidak bergantung sama Tuhan. Relationship-mu tidak ada. Kalau orang beriman, ketika dia ada masalah, ada kesulitan, jangan andalkan apapun kekuatan di dunia ini. Tapi andalkanlah Tuhan yang menyatu dengan dirimu. Ibu-ibu, masih ada gaji? Masih? Takut sama suaminya. Dibilang habis, nanti suami tanya, kemana saja uang itu kau bikin? Ini sudah tinggal berapa lagi gajian? Berapa minggu? Lama ya? Ini baru tanggal berapa itu? Baru tanggal 7. Jangan sampai engkau kehabisan itu uang. Padahal masih tanggal 7. Tapi seandainya pun engkau sudah keburu habis, shoppingnya tidak bisa direm, habis uang yang suamimu kasih, jangan merepet kau sama suamimu. Pak, apa? Kan kalau ibu-ibu itu begitu dia. Kalau ada maunya, nih kan. Pak, kata suami, apa mah? Enggak deh. Kira-kira 15 menit lagi. Pak, apa sih mah kok Pak Bu? Ada deh. 15 menit lagi. Pak, nah apa sih mah Pak Bu? Mah. Ini belum jadwal, ini belum malam Jumat, kata bapaknya. Bukan itu, Pak. Lalu apa? Kayak gitu ibu-ibu. Kebanyakan wow. Udah ngomong aja, kata suami. Udah mulai nih menepi nih. Udah cepat ngomong. Gini loh Pak, uang yang Bapak kasih sudah habis. Pura-pura air mata berlinang. Biar ada belas kasihan. Terus Bapak bilang, uang sebanyak itu kemana kamu taruh? Kemana kau belanjakan? Gini Pak, Shopee-nya itu Pak, saya lupa pencet Pak. Ku pencet yang di keranjang, ku pencet beli Pak. Apa yang kau beli? Yang ku pencet itu gelang-gelang Pak. Kuning dia Pak. Kukira harganya itu hanya ratusan ribu, ternyata harganya 5 juta Pak. Uang belanja itu harus ke sana Pak. Tangislah dia, air mata buahnya. Langsung ibalah suaminya, pura-pura ditepuk pundaknya. Sudah lama, sudah kau belanjakan ke mas-masan yang harganya 5 juta, mas palsu itu. Ya sudah lama. Apalah boleh buat? Ya sudah, kita 3 minggu ini tidak usah kita makan, Pak. Saya mau kasih tahu. Seringkali kita gagal dalam hidup ini. Bukan karena Tuhan tak memberkati. Tapi karena kita tidak bisa mengatur kehidupan. Kenapa tidak bisa mengatur kehidupan? Tidak melekat
kepada pokok anggur Yesus Kristus itu. Relasinya. Mari kita terakhir ini nih. Suatu pagi bangunlah seorang ibu. Langsung marah-marah. Ibu ini. Habis ini terakhir ya, sudah selesai. Diambil HP-nya. Kemarin kan sudah 0. Gak ada isinya. Diambilnya, dinyalakannya, gak nyala. Tetap 0. Langsung marah dia. Dilemparnya charger itu. Wah! Gitu. Suaminya masih tidur di kamar. Kena suaminya. Benjol kepalanya. Bangun suaminya. Ada apa sih, Ma? Kenapa lempar ini? Kena jidat saya. Ini loh, Pak. Saya cas tadi, sebelum kita tidur HP ini. Udah 0, gak bisa nyala lagi. Sekarang saya nyalakan tetap 0. Ini yang kau belikan cas apa ini? Tas rusak kau berikan. Salah lagi suaminya. Suaminya dengan sabar. Memang suami ini panjang sabar dia. Diceklah cas ini. Dia bilang, Ma, bagaimana mau casannya nyambung? Nyolokmu aja nggak pas. Jadi strum nggak masuk ke HP ini. Kenapa? Colokannya itu nggak masuk, cuma kelihatan nempel saja. Apa itu maksudnya? Gimana kita mau diberkati Tuhan kalau tidak nyambung dengan relasi kita dengan Yesus? Amin, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Seringkali kita ini ngomel doang kerjanya. Padahal kita salah, kita tidak nyambung dengan Tuhan. Katanya aku orang Kristen, tapi tidak nyambung kau dengan Yesus. Makanya iman yang menyelamatkan, yang pertama, iman yang responsif. Yang kedua, iman yang menyelamatkan, memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Saya percaya, ketika badai hidup datang menerpam, kau berkata, Tuhan, aku beriman, badai ini pasti selesai, pasti terjadi. Amin, Bapak Ibu. Tapi kalau engkau seperti si Tigor dan seperti pemuda tadi, cuma omong-omong, lalu kamu seperti cas ini, kamu cas HP-mu, tapi tidak nyantol, kau tidak beriman. Tuhan Yesus memberkati. Amin.